Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Nadia akan menjelaskan materi mengenai aki. Nah, aki itu apa sih teman-teman? Jadi aki itu merupakan sebuah alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Contohnya itu baterai dan kapasitor. Aki itu sendiri merupakan penerapan dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sel volta itu apa sih? Jadi sel volta itu adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Susunannya itu ada anode yang merupakan tempat terjadinya oksidasi dan katode yang merupakan tempat terjadinya reduksi. Pada aki, katode, anode, dan elektrolitnya berupa apa sih? Nah, jadi yang pertama pada reaksi pengosongan aki atau akinya digunakan. Itu elektrolitnya berupa H2SO4 yang terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Lalu katodenya itu PbO2 menjadi PbSO4 dan anodenya itu Pb menjadi PbSO4 juga. Sehingga ketika dijumlahkan terbentuklah reaksi sel seperti di atas. Lalu jika dilihat dari jumlah biloksnya, Pb pada PbO2 itu mempunyai biloks plus 4. Lalu unsur Pb itu mempunyai biloks 0. Dan Pb pada PbSO4 itu mempunyai biloks sebesar plus 2. Nah, jika dilihat dari sini ke sini itu merupakan reaksi reduksi dan dari sini ke sini merupakan reaksi oksidasi. Nah, karena PbSO4 itu merupakan hasil dari reduksi dan oksidasi sehingga disebut reaksi komproporsionasi. Lalu yang kedua pada reaksi pengisian aki. Jadi pada pengisian aki, katode dan anodenya itu bentuknya sama, berbentuk PbSO4. Nah, katodenya itu PbSO4 menjadi PbO2 seperti awal dan anodenya itu PbSO4 kembali menjadi Pb seperti di awal. Lalu jika dijumlah persamaannya, maka akan terbentuk reaksi sel seperti di atas. Nah, jika dilihat dari jumlah biloks, Pb pada PbSO4 mempunyai biloks 2, lalu Pb pada PbO2 itu mempunyai biloks plus 4, dan unsur Pb sendiri mempunyai biloks 0. Jika dilihat dari sini ke sini merupakan reaksi reduksi, dan jika dari sini ke sini merupakan reaksi oksidasi, maka PbSO4 itu mengalami reduksi dan oksidasi sehingga ia dinamakan reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Dan di sini ada 4H+ dan 2SO4 2- akan membentuk H2SO4 yang menjadi elektrolit di awal. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan dari aki. Kelebihannya itu yang pertama, itu mampu menyediakan sumber energi yang lebih besar sebagai starter. Yang kedua, itu mempunyai waktu hidup relatif panjang. Dan yang ketiga, itu efektif pada suhu rendah. Nah, lalu ada juga kekurangan dari aki. Nah, kekurangannya itu yang pertama, kapasitasnya dapat hilang. Nah, jadi PbSO4 itu kan dibutuhkan saat tahap recharge. Ia juga melapisi lempeng baterai. Setelah baterai itu discharge, maka akan terjadi pengurangan PbSO4. Apabila terjadi terus-menerus, maka lama-lama kapasitasnya akan habis dan tidak dapat diisi kembali. Lalu yang kedua itu resiko keselamatan. Jadi sarang sudah lama itu akan menimbulkan kerak dan dapat kehilangan air jika digunakan. Selama pengisian kembali, terkadang air itu akan terhidrolisis, menghasilkan H2 dan O2, di mana dapat meledak jika disulut dan kepercikan oleh H2SO4. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai aki, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.